kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita, sehingga kita berpengharapan di dalam hidup ini. Ayat renungan kita hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, diambil dari 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikian firman Tuhan. Orang percaya harus mengalami kebangkitan tubuh supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada saat itu, di mana mereka tidak percaya bahwa kebangkitan tubuh ini pasti ada. Mereka tidak yakin bahwa kita akan bangkit dari antara orang mati. Sehingga melalui pengajaran Paulus ini, orang-orang percaya mau diingatkan, sebagaimana Kristus yang telah bangkit itu, demikian juga pengikut Kristus akan bangkit dari antara orang mati. Sehingga setiap orang percaya meyakini firman Tuhan seperti yang kita dengarkan hari ini. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ini yang dipastikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan juga buat kita hari ini. Kebangkitan Kristus itu adalah kemuliaan bagi setiap pengikut Kristus. Dan kebangkitan Kristus itu adalah kekuatan bagi kita untuk berpengharapan akan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Memang di dalam Adam pertama, kita ditaburkan dalam kehinaan. Kita adalah orang yang hina karena dosa manusia. Tetapi di dalam kebangkitan Kristus itu, kita diangkat dari kehinaan kepada kemuliaan. Dan demikian juga di dalam Adam, kita ditaburkan dalam kelemahan. Tetapi di dalam Kristus, kita dibangkitkan di dalam kekuatan. Kita adalah orang-orang lemah sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi setelah Yesus mengalahkan maut dan dosa dan kematian, dan itulah menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya bahwa kita akan sama dengan Kristus yang telah menaklukkan kematian itu. Dan akan merasakan kebangkitan sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memang di dalam Adam yang pertama, kita ditaburkan dalam kehinaan. Kita adalah orang yang hina, yang tidak bisa memasuki kemuliaan Allah. Tetapi di dalam kebangkitan Kristus, kita diangkat menjadi orang yang mulia, yang dapat memasuki kemuliaan Allah. Di dalam Adam kita ditaburkan di dalam kelemahan. Tetapi di dalam Kristus kita dibangkitkan dalam kekuatan. Dari orang lemah diubah oleh kebangkitan Kristus
menjadi orang yang kuat. Sehingga di dalam menjalani hari-hari kita mendapat kekuatan dari Tuhan dan meyakini firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita telah meyakini dan mengimani bahwa kita adalah orang yang dimuliakan Tuhan? Apakah kita meyakini bahwa kita akan bangkit dari antara orang mati seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memang sebelum tubuh jasmani ini diubahkan, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Tetapi pada saat jasmani ini, tubuh jasmani ini diubahkan sehingga kita memiliki tubuh rohani dan kita dapat memasuki kerajaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan agar kita meyakini dan percaya bahwa kebangkitan Kristus itu adalah kekuatan bagi kita. Sehingga di dalam hidup ini kita semangat menjalani hari-hari hidup kita. Hidup dalam semangat kebangkitan adalah hidup yang menyadari bahwa jerih payah kita tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita telah diyakinkan bahwa kita akan seperti Kristus bangkit dari antara orang mati dan memasuki kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yakini dan percayalah bahwa kita pengikut Kristus akan sama dengan Dia dibangkitkan dari antara orang mati dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan telah mengangkat kami dari kehinaan ke dalam kemuliaan. Tuhan telah mengangkat kami dari kelemahan kami sehingga kami mendapat kekuatan dari Tuhan. Berkatilah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk berpengharapan akan janji Tuhan, bahwa kami benar-benar menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu di hari ini yang dengar-dengaran akan firman. Berkati mereka menjadi saluran berkat-Mu. Penuhi mereka dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka bersaksi bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kami dan menjagai kami dan memberkati kami di setiap langkah kami. Bapa di surga, banyak jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan mereka sembuhkan dari penyakit mereka. Dan mereka yang bergumul, berduka, mari hiburkan mereka. Berikan mereka kekuatan supaya mereka menjadi pemenang di setiap pergumulan perkara yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan beserta kami di hari ini menjalani hari-hari hidup kami. Dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.